Baik tadi sudah diambil dan doa yang tidak diterima. Nah, ilmu ini memang di dalam risalah dua ilmu, ya kitab risalah dua ilmu itu ilmu memang terbagi dua. Ada ilmu yang membawa manfaat, ada ilmu yang tidak membawa manfaat. Ilmu yang membawa manfaat, ciri-cirinya itu dia bisa menambah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Hadir di satu tempat pengajian, hadir di satu tempat muzakarah, hadir di tempat satu apa namanya acara-acara Islam, acara-acara Islam, Maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Ketika mendengarkan nasihat, ilmu yang membawa manfaat ini dia menambah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini tanda-tandanya ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu Rasul meminta perlindungan ya kalau Allah Ta'ala berikan ilmu ya tetapi ilmunya itu yang Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, sehingga ini diajarkan kepada umatnya agar mereka semua umat Nabi Muhammad SAW belajar ilmu agama tapi ilmunya yang bermanfaat. Ilmu umum ilmunya juga bermanfaat untuk masyarakat. Yang lebih dipentingkan oleh agama adalah ilmu agama. Setelah ilmu agama baru ilmu umum yang berkaitan dengan ibadah, sholat itu cari. Abdul ilmi ilmu hal. Paling abdul ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan keseharian dia. Keseharian kita kan ibadah sholat itu tuh wudunya, sholatnya. Ntar kalau lagi pergi haji ya tentang ilmu haji. Kalau lagi puasa ya ilmu puasa yang kita. Begitu selanjutnya. Ketika berdagang ya ilmu berdagang kita puasa. Sehingga itu semuanya itu ilmu yang ketika diperoleh membawa manfaat. Yang kedua, kalau ilmu yang bermanfaat itu cirinya menambah bijaksana. Ya, kalau orang pandai ilmu agama semakin tua semakin matang. Ya, semakin tua semakin matang dan semakin kedudukannya di sisi Allah Ta'ala semakin tinggi. Kembali lagi kalau itu ilmunya membawa manfaat. Nanti baru kita cerita ilmu yang membawa manfaat. Jadi kita cerita ilmu yang bermanfaat dulu. Dia bijaksana. Pertama rasa takutnya bertambah kalau ilmu yang membawa manfaat. Kemudian dalam memberikan keputusan bijaksana, enggak ego, enggak dengan emosinya dia, enggak, tapi dengan bijaksana. Dan masyarakat yang ada ketika mendengar ini ya keputusan-keputusan dia merasa nyaman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika adanya perdebatan yang sangat besar, tatkala itu adanya perombakan Ka'bah dan memindahkan batu Hajarul Aswad, itu masing-masing kepala suku, ya kabilah-kabilah itu rebutan dari segala penjuru. Aku aja yang mindahkan, aku aja yang mindahkan, aku aja yang mindahkan. Ini hampir terjadi pertempuran lagi. Sewaktu lagi ada renov Ka'bah, Rasulullah datang yang dikenal dengan orang yang penuh dengan bijaksana. Allah Ta'ala berikan wahyu ya ini supaya empat kabilah ini, suku-suku empat yang ini tidak ada perkelahian. Timbullah kebijaksanaan dari Rasul ya mengambil sorbannya, lidahnya digelar di bawah, kemudian Rasul yang mengambil batu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah sorbannya. Itu kan kalau sorban ada empat sudut ya empat sudut kan sorban. Nah, setiap kabilah, setiap kepala suku di Arab itu disuruh pegang ujungnya itu. Yang satu kabilah ini pegang satu, ini pegang satu. Jadi itu empat kabilah itu, empat kepala suku memegang satu atau ujung lidah atau sorbannya Rasul SAW sehingga diangkat secara berbarengan. Ya, di saat terjadinya perselisihan semuanya langsung zrup adem bawah itu. Ya, ketika sudah dekat dengan Hajar Aswad, batunya diangkat lagi sama siapa? Rasul. Diletakkan kembali ke tempat semula. Jadi itu kesemuanya ya membawa batu dengan secara kebersamaan dari adanya sorban itu. Tadinya perebutan saya. Ini yang dikatakan ya bijaksana itu terkadang sangat diperlukan untuk
menertibkan atau untuk menjadikan suasana menjadi nyaman yang tadinya penuh dengan perselisihan, terutama kepada para Pak RT. Ya Pak RT nya penting. Di sini kan Pak RT nya ketiga, ada 1, 2, 3. RW-nya aja yang belum. Sulit itu Pak RT kalau nggak jeli banget dalam memutuskan suatu kebijakan dalam perselisihan di masyarakat yang ada, bahaya. Iya Pak RT ya. Kita juga bisa kalah ya. Sulit. Kalau salah, bukan kesel sama itu yang jadi apa yang perselisihan, tapi Pak RT yang jadi bukan, bahaya begitu. Jadi perlunya itu kebijaksanaan dalam memutuskan suatu masalah, ya. Ini sangat harus hati-hati. Nah, bagi orang yang mempunyai ilmu, dia akan lebih bisa bijak dalam menentukan permasalahan. Kemudian ciri-ciri ilmu yang bermanfaat tersebut adalah makrifat beribadah kepada Allah Ta'ala itu semakin dekat. Nah, ini kembali lagi nih, Habib Abu Bakar Gresik setelah selesai dalam pelajarannya di kota Yaman, kembali ke Indonesia usia 20 tahun, ya, ternyata dia itu berkhalwat. Berkhalwat itu artinya menyendiri, banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Selama berapa tahun? Ternyata itu biografinya kemarin diceritakan selama 15 tahun. Dia tidak mau bertemu dengan manusia. Dia habiskan hidupnya dengan beribadah kepada Allah